Orang tua dulu tuh pernah bilang, jangan sering ngaca malam-malam. Karena katanya, yang ada di pantulan cermin itu bukan hanya diri kita, tetapi ada sesuatu yang lain. Halo Sobat Kamisteri, balik lagi di channel Kamisteri, yang akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor yang datang dari pengalaman nyata seseorang. Dan jujur aja, cerita malam ini pelan-pelan bikin gak nyaman. Bukan karena banyak jumpscare, tapi setelah kalian dengar cerita ini, kalian bakal mikir 2 kali. Kalau harus ngaca sendirian malam-malam. Karena yang menyeramkan bukan sosok yang muncul di belakang kita, tetapi sosok yang diam-diam menirukan kita di dalam cermin. Cerita ini dikirim oleh salah satu subscriber Kamisteri dari Surabaya. Sebut saja namanya Sila. Dia mengirim ini lewat email panjang dan meminta beberapa disamarkan. Menurut pengakuan Sila, dia masih belum bisa tidur tenang kalau di dalam kamarnya masih ada cermin besar. Waktu itu, Sila masih kelas 2 SMA. Karena libur semester, Sila memutuskan untuk nginap beberapa minggu di rumah neneknya. Rumah nenek Sila berada di desa kecil dan jauh dari jalan raya. Kalau malam suasananya benar-benar sepi. Gak ada suara motor lewat, gak ada suara TV tetangga, yang ada cuma suara jangkrik, angin malam, dan kadang ada suara anjing dari kejauhan. Rumahnya rumah Jawa lama, lantainya ubin dingin, pintunya pintu kayu berat, atapnya tinggi dengan balok-balok yang mulai menghitam. Dan ada satu lorong panjang menuju kamar belakang yang lebih gelap daripada bagian rumah lainnya. Padahal lampunya menyala. Sila sebenarnya suka dengan rumah neneknya. Setiap sore, bau masakan dari dapur membuat suasana lebih hangat. Bau sayur lodeh, asap kayu bakar, kopi hitam, bikin suasana rumah menjadi lebih hidup. Tapi, ada satu ruangan yang bikin Sila gak nyaman dari kecil, yaitu kamar paling ujung, bekas kamar almarhum kakeknya. Dan di dalam kamar itu, ada sebuah cermin tua berdiri. Cerminnya tinggi sejajar dengan pintu. Bingkainya kayu hitam tua dengan ukiran aneh yang mulai pudar. Kacanya buram di bagian pinggir, seolah terlalu tua untuk memantulkan sesuatu dengan jelas. Dan entah kenapa, setiap malam pantulan di cermin itu terasa beda. Awalnya Sila nggak terlalu mikirin. Sampai suatu malam, neneknya bilang pelan, "Sila, kamu tidur di kamar belakang aja ya, kamar depan sedang dipakai paman." Sila pun langsung terdiam dan bertanya, "Kamar yang dekat gudang itu, Nek?" Jujur, sebenarnya dia nggak mau, tapi Sila nggak enak nolak. Malam pertama, semuanya masih berjalan dengan normal. Sila beberes, main HP, lalu tidur seperti biasa. Tapi sekitar jam 1 malam, dia kebangun. Tapi entah kenapa, hawa terasa dingin. Padahal kipas mati. Dan saat Sila melihat ke cermin, dia melihat ada sosok yang berdiri di belakang tempat tidurnya. Tinggi, diam, hitam. Dia langsung nengok ke belakang tempat tidurnya. Kosong. Nah, pas dia lihat ke cermin lagi, gak ada apa-apa. Sila bergumam, paling setengah mimpi. Tapi jujur aja, setelah malam itu dia sulit tidur lagi. Dia merasa seperti ada yang memperhatikan dari sudut kamarnya. Besok paginya, Sila bercerita sambil ketawa kecil ke neneknya. "Nek, aku semalam kayak lihat ada seseorang di cermin." Dan mendadak neneknya diam. Ekspresinya berubah dan berkata, "Kamu jangan ngomong sembarangan." Sila pun berkata, "Gak bercanda ini, Nek." Nenek cuma jawab pelan,
Kalau malam, jangan terlalu lama lihat ke cermin itu. Malam kedua, kejadian aneh mulai jelas. Waktu Sila lagi nyisir rambut, dari luar terdengar suara bambu yang bergesekan terkena angin. Dan saat mengikat rambut, dia sadar sesuatu. Pantulannya mulai telat mengikuti gerakan. Cuma sepersekian detik, Sila langsung bengong. Dia mencoba menggerakkan tangan lagi. Ternyata normal. Sila bergumam, mungkin kecapean. Tapi waktu dia mau pergi dari depan cermin, pantulannya masih berdiri. Diam, ngeliat dia. Tubuh Sila langsung dingin. Dan sepersekian detik kemudian, pantulan itu mulai bergerak mengikutinya. Sila buru-buru mundur. Napasnya mulai gak beraturan. Sila bergumam, ini gak lucu. Malam itu juga cermin ditutup kain. Sila tidur sambil nyalain lampu. Tapi ternyata ini baru permulaan. Karena sejak malam ketiga, sesuatu mulai mencoba keluar dari balik cermin itu. Sekitar jam 3 pagi, Sila kebangun karena mendengar suara aneh. Tok, pelan, tok, tok. Kayak ada yang mengetuk kaca dari dalam. Dia langsung diem di kasur, gak berani gerak. Lalu perlahan, Sila mulai mencium bau aneh. Bau melati bercampur tanah basah. Bau yang kuat muncul dari dalam kamar. Dan waktu Sila melihat ke arah cermin, kain penutupnya bergerak sendiri. Pelan, seperti ada sesuatu di baliknya. Sila mulai nangis pelan sambil membaca doa. Dan anehnya, setelah doa itu selesai, ketukannya mulai berhenti. Besoknya Sila memaksa neneknya untuk bercerita. Nek, sebenarnya ada apa sih dengan cermin itu? Tapi nenek Sila cuma diam. Terus akhirnya bilang pelan, itu dulu milik buyutmu. Dulu ada perempuan yang suka berdandan tiap malam di depan cermin. Sila bertanya, siapa, Nek? Tapi nenek menjawab, gak ada yang tahu pasti. Nenek ngelihat ke arah kamar belakang. Lalu ngomong makin pelan. Tapi dari dulu orang rumah percaya kalau ada yang tinggal di dalam cermin itu. Dan kata neneknya, dia suka ngikutin perempuan yang tidur di kamar itu. Sejak malam itu, Sila mimpi aneh terus. Dia bermimpi berdiri di depan cermin. Tapi pantulannya gak ngikutin gerakan. Pantulan itu cuma diam, ngeliat dia, senyum, matanya hitam. Dan setiap mimpi itu berakhir, pantulan itu selalu ngomong hal yang sama. Gantian. Sila selalu bangun sambil sesak napas. Dan yang paling bikin dia takut, setiap bangun, dia melihat ada bekas telapak tangan di kaca. Dari dalam, kayak ada yang menyentuh dari sisi sebaliknya. Puncaknya terjadi saat malam Jumat Kliwon. Malam itu hujan deras. Lampu rumah sempat mati, semuanya gelap. Dan Sila hanya sendirian di dalam kamar. Lalu, pluk, ada suara kain jatuh. Sila pun langsung menyalakan senter HP. Dan jujur, dia berharap gak lihat apa-apa. Tapi, kain penutup cermin udah ada di lantai. Padahal sebelumnya diikat. Tangannya langsung dingin. Pelan-pelan, senter langsung diarahkan ke cermin. Dan saat itu juga, napas Sila langsung berhenti. Karena di dalam cermin, dia melihat dirinya sendiri sedang berdiri. Padahal dia masih duduk di kasur. Pantulannya senyum, pelan, kepalanya miring. Dan di balik pantulan Sila, ada perempuan tua berdiri. Kulitnya berwarna abu pucat, matanya hitam cekung, dan rambutnya putih panjang. Dan pantulan itu pelan-pelan mengelus bahu pantulan Sila. Lalu pantulan itu ngomong, masuk sini. Suara itu bukan suara Sila. Berat, serak, kayak dua suara numpuk jadi satu. Sila langsung teriak. Dan
Detik itu juga, cermin itu retak sendiri. Suara pecahannya keras banget. Sila langsung lari keluar kamar sambil nangis histeris. Semua orang rumah langsung kebangun. Dan waktu pamannya masuk kamar, retakan cermin itu bukan seperti dipukul dari luar, tetapi seperti ada yang memukul cermin dari dalam. Besok paginya, cermin itu dibawa keluar rumah. Kata pamannya mau dibuang ke sungai. Tapi anehnya, malam berikutnya, cermin itu balik lagi. Posisinya masih sama persis menghadap tempat tidur Sila. Dan sejak saat itu, kamar belakang langsung dikunci dan gak dipakai lagi. Sampai beberapa bulan kemudian, dia lagi nyisir rambut di kamar sendiri. Dan tiba-tiba, dia sadar sesuatu. Pantulannya telat mengedip, cuma sebentar. Tapi dia yakin banget. Sila langsung mundur pelan. Napasnya dingin. Dan sebelum dia pergi dari depan cermin, dia lihat sesuatu. Ada perempuan tua berdiri tepat di belakangnya. Diam, senyum. Dan sejak saat itu juga, Sila nggak berani punya cermin besar di dalam kamar. Karena Sila takut, suatu malam pantulannya nggak balik lagi. Terlepas dari cerita ini benar atau enggak, tapi jujur aja, ada banyak budaya di Indonesia yang percaya bahwa cermin bukan hanya tempat untuk melihat bayangan, tapi juga sesuatu yang bisa menyimpan. Dan yang bikin merinding, beberapa orang mengalami hal aneh setelah terlalu lama mengaca malam-malam. Entah cuma sugesti, atau memang ada sesuatu yang diam-diam ikut memperhatikan dari balik pantulan. Oke Sobat Misteri, kalau kalian punya pengalaman horor, kejadian aneh, atau cerita mistis yang mungkin saja belum pernah kalian ceritain ke siapapun, boleh banget ya kalian kirim ke Misteri. Siapa tahu cerita kalian bakal aku bawain di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka cerita horor atmosfer seperti ini. Dan ingat, kalau kalian suka ngaca tengah malam, pastikan yang berdiri di kaca masih benar-benar kalian.